Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah Cici dan Koko yang akan membawakan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi episode ya. Nah, siapa di sini yang bersukacita dan bersemangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Mana nih suaranya? Nah, oke, kalau gitu kita nyanyiin sama-sama KASIH. Pakai gerakan ya. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, jadi siapa yang suka untuk mengasihi kepada orang lain, kita nyanyiin lagu ini sekali lagi dengan penuh sukacita, dengan semangat, pakai gerakan. Oke? KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Semangat ya untuk mengasihi orang lain. Oke adik-adik, setelah ini kita nyanyiin satu lagu dari album New Life Kids yang baru, yaitu Ku Mau Jadi Terang. Nah, buat adik-adik yang tahu lagunya dan bersemangat untuk menyanyikannya, kita nyanyi sama-sama. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan.
adik-adik, sekarang kita sama-sama siapin hati kita siapin pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu kita nyanyikan satu lagu. Kita siapin hati kita untuk menyanyikan lagu Di Hadapan Tahta-Mu dengan hati yang penuh syukur dan tertuju hanya kepada Tuhan. Hadapan tahta-Mu, ku sujud rendahkan hati, taruh pengharapan hanya kepada Allah yang hidup. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Kau sembah, bersyukur sebab Engkau baik. Kau sembah, untuk selamanya kasih setiamu. Yesus, Kau juru selamatku, penolong di setiap masa dan waktu. Yesus, Kau batu karangku, tak berkesudahan kasih setiamu padaku. Yesus, sekarang kami ingin memulai firman Tuhan kita. Berkati Cici Koko yang akan membawa firman Tuhannya, dan berkati juga yang ada di rumah yang bisa nonton juga. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Koko Andreas. Siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Oke, adik-adik, Koko mau cerita tentang Yusuf. Jadi bertahun-tahun telah berlalu setelah Yusuf dijual untuk menjadi budak di negeri Mesir, adik-adik. Nah, tapi saat ini Yusuf itu dia punya jabatan yang sangat besar, dia punya jabatan yang sangat tinggi, dan dia sangat bijaksana, adik-adik. Jadi dia mengumpulkan semua gandum-gandum, semua makanan untuk apa, adik-adik? Ya, untuk disimpan supaya di negeri Mesir ini tidak terjadi kelaparan selama 7 tahun ke depan, adik-adik. Nah, pada saatnya, waktunya tiba, datanglah kelaparan itu terjadi, adik-adik. Ternyata bukan di negeri Mesir aja yang mengalami kelaparan, tapi ya di seluruh daerah semuanya, adik. Bahkan termasuk
negeri Kanaan adik-adik. Nah, di negeri Kanaan inilah adik-adik tempat di mana ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, dan saudara-saudaranya Yusuf itu tinggal di negeri Kanaan ini. Karena mengalami kelaparan, Yakub mendengar kalau di negeri Mesir itu banyak gandum, banyak makanan di sana. Lalu Yakub menyuruh anak-anaknya ini, kakak-kakaknya Yusuf, saudara-saudara Yusuf, itu untuk pergi ke Mesir. Berkatalah seperti ini Yakub ini. Hei kalian semua, ayo saat ini pergilah ke Mesir. Karena aku mendengar kabar kalau di Mesir itu punya banyak makanan, melimpah makanannya. Kalian pergi ke sana, kalian beli makanan di sana dan bawa pulang ke sini supaya kita tidak mati kelaparan di negeri ini. Lalu saat itu juga, ya adik-adik anaknya Yakub nih, mereka pergi semua ke Mesir. Nah, kok mau kasih tahu, inilah poin pertama, yaitu Yusuf melihat saudara-saudaranya. Di saat saudara-saudara Yusuf ini datang, kakak-kakaknya datang ke Mesir, dan Yusuf ada di situ, lalu kakak-kakaknya ini sujud kepada Yusuf. Lalu Yusuf bertanya, untuk keperluan apa kalian datang ke sini? Lalu salah seorang dari kakaknya bilang, kami mau beli makanan di Mesir ini karena kami dengar kabar kalau di Mesir ini makanannya melimpah. Nah, lalu kata Yusuf, baiklah, tapi aku masih tidak percaya kalau kalian hanya membeli makanan. Wah, kakaknya bilang, benar Tuan, kalau kami ingin beli makanan. Lalu Yusuf menguji kakaknya itu, karena Yusuf tahu nih mereka semua ini kakak-kakaknya Yusuf, tapi kakaknya Yusuf tidak mengenali kalau itu Yusuf yang telah mereka buang waktu itu di Mesir untuk menjadi budak. Nah, adik-adik, setelah itu Yusuf menguji, coba kalau kamu memang benar ingin membeli makanan sekarang ini, di rumah kamu ada siapa aja? Gitu. Lalu mereka menjawab, ada adikku paling kecil dan ada ayahku. Lalu kata Yusuf, kalau kau memang benar seperti itu, ajaklah adik kamu untuk datang ke Mesir. Apa yang Yusuf perintahkan itu dilakukan dan benar, adiknya dibawa ke Mesir. Nah, setelah itu adik-adik, Yusuf percaya nih sama kakaknya. Dia punya perasaan gak tega dan dia pun sedih adik-adik karena kakaknya tidak mengenali dia. Akhirnya poin kedua pokok, yaitu Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu Yusuf bilang, kamu tahu gak aku ini siapa? Kakaknya bilang, siapa ya? Kami tidak kenal. Nah, Yusuf bilang, aku ini adalah Yusuf, adikmu yang bertahun-tahun yang lalu itu telah kamu buang, kamu jual untuk dijadikan budak di negeri Mesir ini. Kakak-kakaknya, murid kalian apa yang mereka rasakan? Setelah tahu nih, wah ini adik kita nih yang telah kita buang waktu itu. Ternyata dia jadi penguasa, dia punya jabatan tinggi. Mereka, ya adik-adik, mereka ketakutan dan mereka merasa malu pada Yusuf. Karena apa? Karena mereka tuh takut adik-adik. Takut kenapa? Takutnya Yusuf membalas dendam. Takutnya Yusuf mau berbuat lebih jahat kepada mereka. Mereka takut. Yusuf bilang, janganlah takut. Karena aku ada di Mesir ini saat ini, itu bukan karena kalian, tetapi karena Tuhan adik-adik. Karena Tuhan telah menghendaki aku untuk lebih dulu sampai di Mesir ini, supaya apa? Supaya negeri Mesir ini dan kalian tidak akan mati kelaparan. Lalu, nah ini kabar sukacitanya. Saudara-saudara ini pulang, mereka berlari, mereka nggak sabar nih untuk memberitahukan kabar sukacita ini. Tibalah mereka sampai di negeri Kanaan. Mereka langsung cerita, ayah, dengarkan aku bertemu dengan Yusuf. Ternyata Yusuf masih hidup. Dia
sekarang menjadi orang terpenting, orang berharga di Mesir, punya jabatan tinggi di Mesir, dan dia sudah berbaik hati untuk mengajak kita tinggal di negeri Mesir, namanya di daerah Goshen. Lalu Yakub sangat terkejut. Yakub mendengar berita seperti ini, terkejut dan dia merasa bangga, dan dia oke, ayo kita cepat kita ke Mesir. Aku nggak sabar, aku penasaran, aku pengen bertemu dengan Yusuf. Lalu adik-adik, Yakub dan saudara-saudaranya, kakaknya ini semua pergi ke Mesir, adik-adik. Nah, setelah tiba nih semua di Mesir, mau sampai di Mesir, Yusuf melihat dari jauh. Dan saat itu juga Yusuf langsung berlari menghampiri dan memeluk Yakub, adik-adik. Memeluk, ayah, aku sangat kangen, aku sangat rindu, aku sangat selalu mikirkan ayah, aku selalu ingin bertemu dengan ayah. Dan Yakub pun, aku juga sama, aku pikir kau sudah meninggal, ternyata kau masih hidup. Ini kabar sukacita yang aku terima dan aku sangat senang, kata Yakub seperti itu tadi. Lalu mereka berpelukan dengan mengeluarkan air mata, mereka sangat senang, mereka sangat gembira. Dan akhirnya keluarga Yusuf semua tinggal di Goshen itu selama 17 tahun. Dan Yakub selama menetap tinggal di Goshen ini, Yakub berumur 147 tahun, adik-adik. Tapi di umur 147 tahun ini, Yakub sudah mulai tua, adik-adik. Dan dia sudah mulai dia merasa kalau dia sudah mau meninggal. Lalu dia berpesan kepada Yusuf, kalau besok aku meninggal, aku mau dikubur di negeri Kanaan. Dan gak lama kemudian, adik, benar adik, kalau Yakub ini meninggal, semua penduduk di Mesir, semua orang itu sangat bersedih, adik-adik, sangat kehilangan Yakub, sangat sedih semuanya. Lalu Yusuf itu dia melakukan perintah Yakub untuk membawa jenazah Yakub dikubur di Kanaan. Lalu saudara-saudaranya merasa takut lagi. Kenapa coba? Kalian tahu gak kenapa saudara-saudaranya merasa takut lagi? Jadi karena ini, adik-adik, kau kasih tahu ya. Saudara-saudaranya merasa takut lagi karena apa? Wah, sekarang ayah kita sudah tidak ada, sudah tidak ada yang bisa melindungi kita. Apa jangan-jangan Yakub akan membunuh kita juga ya? Apa Yakub akan membuang kita seperti apa yang kita lakukan dulu kepada Yusuf? Yusuf ini melihat, adik-adik, Yusuf melihat saudara-saudara ngomong seperti itu. Kata Yusuf seperti ini, kalian jangan takut terhadap aku, kata Yusuf seperti itu, adik-adik. Karena apa? Karena aku walaupun ayah kita sudah tidak ada, tapi aku akan terus mengasihi kalian. Aku akan terus mencintai kalian. Karena apa? Aku sudah mengampuni kalian. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar kalau yang pertama, Yusuf memberikan respon yang sangat ramah, yang sangat baik kepada saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya itu sudah membuang. Yang kedua, Yusuf bisa melepaskan pengampunan dengan hati yang tulus, adik-adik. Yusuf bisa memberikan pengampunan itu, adik-adik. Sudah selesai nih firman Tuhannya, adik-adik. Sekarang waktunya untuk apa? Ayat hafalan. Ayah, Hafalan kita hari ini adalah adalah hendaklah hendaklah kamu ramah dan dan saling saling mengampuni. mengampuni. Efesus Efesus 4 4 ayat ayat 32. 32. Kita Kita ulangi ini sekali lagi ya. ya Hendaklah hendaklah
Koko udah selesai firman Tuhannya. Sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena Engkau hadir dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau menjamah kami, Engkau mengajarkan kami, dan Tuhan tolong buatlah kami mengerti, bahkan melakukan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, ajari kami seperti Yusuf. Ya, Yusuf sanggup ramah, Yusuf bisa ramah terhadap saudara-saudaranya yang sudah menganiaya dia. Dan bahkan Yusuf juga sanggup, Yusuf bisa untuk mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan ajari kami untuk kami bisa ramah, untuk kami bisa mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Tuhan Yesus, ajari kami, bimbing kami juga untuk sepanjang minggu besok, beri hikmat, kepintaran, kepandaian kepada kami semua, agar kami bisa belajar sungguh-sungguh, kami bisa mengerti apa yang kami pelajari sepanjang minggu besok dengan kuasa daripada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini kami telah berdoa, kami akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Koko sudah selesai ceritanya ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terus rajin ibadah, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Di Kids News, aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau bukakan QR code dan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Live Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. God bless you, bye-bye. Adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Cici mau sampein Living Word Kids pada hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Terus Cici Koko mau mengajak adik-adik untuk dapat beribadah secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan dalam keadaan sehat ya. Sistem presensi kehadiran ibadah onsite sekarang menggunakan kartu ya. Jadi jangan lupa membawa kartu dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan pastinya jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu absen dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite dapat beribadah secara online di YouTube channel Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga mohon memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp dan media sosial Live Kids agar tidak ketinggalan info-info seputar kegiatan Live Kids. Sekian informasi dari Cici. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.